Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta keikhlasan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyembelihan hewan, akikoh, dan kurban. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menyaksikan, memperhatikan tayangan video berikut ini. Baik anakku sekalian, jumpa lagi pada materi penyembelihan hewan, kurban, dan akikoh. Pengertian penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut adzabahu atau adzakatu, yang berarti tatoyub, membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran pernapasan, saluran makan, serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tradisional, pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Yang kedua, secara mekanik, penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Syarat syah penyembelihan secara mekanik, penyembelihnya harus Islam, mumayyiz, berakal sehat, dan tidak buta. Saat menekan tombol mesin membaca basmalah, menyengaja menyembelih. Pisau atau pemotong atau pelurunya bila senapan untuk hewan liar terbuat dari logam besi atau baja dan tajam, serta hewan yang disembelih hewan yang halal dan masih hidup. Syarat-syarat penyembelihan hewan: binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. B. Penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lainnya, dan tidak sah dengan tulang, kuku, atau gigi. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, terjebur ke sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih hewan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma anharad dam wa dzakara rasmallahu alaihi fi kulli." Artinya, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kau makan. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan: yang pertama, membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. Yang kedua, sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk ke kiri berada di bawah. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. Keempat, menyembelih pada pangkal dekat kepala hewan, sedangkan onta sunnah pada libah, tempat menggantungkan kalung pada leher. Dan yang kelima, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan:
Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul, urat nadi kanan kiri leher tidak putus, menyembelih sampai putus lehernya, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Pengertian akikoh dan kurban. Akikoh adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Kurban adalah menyembelih hewan ternak berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari Idul Adha atau pada hari tasyrik dengan niat semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum akikoh dan kurban. Akikoh hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Adapun waktu yang utama adalah hari ke-7 kelahiran anaknya. Anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor domba atau kambing. Hukum kurban hukumnya wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Jenis hewan yang untuk kurban adalah kambing, domba, dan biri-biri untuk 1 orang, kerbau, sapi, dan onta cukup untuk 7 orang. Ketentuan hewan akikoh dan kurban. Syarat-syarat sahnya hewan kurban adalah sehat. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, atau penyakit lainnya tidak sah. Gemuk, tidak kurus kering. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban. Tidak catat. Hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, buah zakarnya hanya 1 tidak sah untuk berkurban. Telah cukup umur, yaitu onta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing biasa sudah berumur 2 tahun, sedangkan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Sebaiknya jantan bila betina tidak sedang hamil. Waktu penyembelihan akikoh dan kurban. Akikoh pada hari ke-7 kelahiran anak atau boleh kapan saja asalkan belum balik. Kurban pada hari Idul Adha setelah sholat Id dan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pembagian daging akikoh dan kurban. Akikoh dibagikan dalam keadaan sudah masak. Disunahkan dimasak yang serba manis dan tidak pedas, serta tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil jika tidak dicacah. Kurban dibagikan dalam keadaan mentah, boleh juga dalam keadaan matang. Catatan. Baik akikoh maupun kurban, bila tidak nazar, maka berakikoh maupun yang berkurban boleh ikut memakan secukupnya, tidak lebih dari setengah atau sepertiganya. Bila dinazarkan, tidak boleh mengambil bagian atau memakannya walaupun sekecil apapun. Fungsi kurban dan akikoh. Yang pertama, sebagai perwujudan rasa syukur dan berdimensi kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan tali persaudaraan dan menghapus rasa kebencian. Yang ketiga, dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Yang keempat, bertambah berkah rizkinya dan tidak dibenci Rasulullah SAW. Yang kelima, akikoh membebaskan anak dari tergadai. Kurban dapat meringankan beban saat menuju ke padang mahsyar.
Baiklah anakku sekalian, demikianlah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat kalian dalam hal bagaimana tata cara penyembelihan hewan baik secara mekanik maupun tradisional. Kemudian kita juga tahu apa itu akikoh, apa itu kurban. Jadi ternyata ada perbedaan antara akikoh dan kurban anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.